Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Mardiani dengan NIM 856888201 dari Prodi S1 PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu Filsafat Ilmu, dengan judul Pilar-pilar Pendidikan dan Relevansinya di Era Digital. Analisis ringkas mengenai makna pilar sebagai dasar dan tiang penguat sistem pendidikan. Yang pertama, sebagai fondasi struktural atau dasar. Pilar berfungsi sebagai pijakan utama agar sistem pendidikan memiliki arah yang jelas dan tidak mudah runtuh oleh perubahan zaman. Tanpa pilar yang kuat, kurikulum dan metode pembelajaran akan kehilangan orientasi. Yang kedua, sebagai penyeimbang dan penguat atau tiang penopang. Sistem pendidikan melibatkan banyak elemen, mulai dari guru, murid, kurikulum, hingga sarana prasarana. Pilar di sini berfungsi sebagai artikulasi yang menghubungkan dan menyeimbangkan seluruh elemen tersebut. Jika salah satu pilar rapuh, misalnya hanya fokus pada kognitif atau akademik, tetapi mengabaikan karakternya, maka output pendidikan akan timpang. Yang ketiga, dinamika analitis. Mengapa pilar itu vital? Fungsi integratif, menyatukan berbagai disiplin ilmu dan nilai moral menjadi satu kesatuan sistemis. Dampak pada sistem, pendidikan menjadi utuh sebagai satu kesatuan, bukan hanya mengembangkan satu aspek yang secara terpisah. Fungsi adaptif, menjadi jangkar yang kuat namun fleksibel, memungkinkan sistem pendidikan berkembang mengikuti era digital tanpa kehilangan jati dirinya. Dampak pada sistem, relevansi pendidikan tetap terjaga di tengah perubahan zaman. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, di depan menjadi teladan. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan karakter tidak bisa hanya diajarkan oleh teori atau teks, melainkan melalui imitasi sosial. Guru adalah kurikulum hidup. Aspek kognitif murid akan selaras dengan perilakunya jika mereka melihat konsistensi antara perkataan dan perbuatan gurunya. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Pendidik tidak mendominasi, melainkan menciptakan ruang kolaboratif. Ini adalah jembatan untuk membangun kemandirian murid, di mana guru menstimulasi rasa ingin tahu dan kreativitas dalam diri murid itu sendiri. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Ini adalah puncak dari kemandirian belajar. Guru berperan sebagai pengawas yang bijaksana, siap mengintervensi hanya jika murid menghadapi bahaya atau salah arah yang fatal. Semboyan ini merupakan kerelaan guru untuk melepaskan muridnya agar berani mengambil keputusan dan belajar dari pengalamannya sendiri. Selanjutnya, analisis mendalam mengenai relevansi dan tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara dalam konteks digital saat ini. Yang pertama, Ngarso Sung Tulodo, di depan menjadi teladan. Relevansi dalam pembelajaran daring dan literasi digital. Guru harus menjadi teladan dalam etiket digital dan literasi informasi saat pembelajaran daring. Ketepatan waktu guru masuk ke ruang pertemuan virtual, cara berkomunikasi di WhatsApp grup yang santun, serta kemampuan memilah informasi sahih, bukan hoaks, adalah bentuk keteladanan nyata. Yang kedua, yaitu Ingmadio Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Relevansi dalam karakter dan peran guru. Era digital mengubah peran guru dari sumber segala ilmu menjadi pemandu. Dalam pembelajaran daring, guru dituntut merancang pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berbasis proyek.
memanfaatkan platform seperti Padjet, Jambrot, atau Canva untuk membangkitkan kreativitas siswa. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan, relevasi dalam pembelajaran daring. Internet menyediakan sumber belajar yang tanpa batas. Prinsip Tut Wuri Handayani termanifestasi saat guru memberikan ruang bagi siswa untuk belajar secara mandiri, memilih format tugas yang sesuai minat mereka, dan memanfaatkan AI atau mesin pencari secara bijak. Bagaimana pilar pendidikan sebagai dasar dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini? Pilar pendidikan belajar untuk mengetahui, melakukan, menjadi diri sendiri dalam hidup bersama. Sebagai fondasinya adalah kemampuan mereka untuk mengubah paradigma menjadi pendidikan nasional dari sebagai penghafal akademis menjadi pembentuk karakter dan keterampilan adaptif. Dengan mengintegritaskan pilar-pilar ini secara utuh, persoalan kronis seperti kesenjangan kualitas, rendahnya literasi, dan ketidaksiapan kerja dapat dijawab. Pendidikan tidak lagi hanya mencetak lulusan berijazah, melainkan generasi yang bernalar kritis, kompeten secara praktif, memiliki integritas karakter yang kuat, serta mampu berkolaborasi dalam kebinekaan global. Singkatnya, pilar pendidikan memanusiakan kembali proses belajar untuk membangun manusia Indonesia yang utuh. Sekian dari saya, semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih.